Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Saya harap teman-teman jangan pernah bosan terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan UKAI 2022 yang lagi viral ini teman-teman ya. Sampai mana permasalahan atau sampai mana kasus ini berjalan. Pada video sebelumnya saya membahas atau membagi kepada teman-teman semua cara menyikapi dari berbagai sudut pandang. Namun pada video kali ini kita akan melihat atau membahas tentang sampai mana perkembangan kasus ini berjalan. Oke, terus saksikan video teman-teman, jangan pernah skip supaya teman-teman bisa terus menyaksikan manfaat atau menghasilkan apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini postingan terbaru dari GFMI Official, akun Instagram. Ini namanya akun baru, Perkumpulan Gerakan Farmasi. Apa nama akunnya teman-teman? Saya cek dulu bahwa sini akun belum juga banyak pengikutnya. GFMI, Gerakan Farmasi Milenial Indonesia ya teman-teman. Mungkin ini gagal dari teman-teman farmasi kita semua, teman-teman apoteker, adik-adik kita semua yang menggagas untuk membuat akun ini. Jadi di sini akun ini telah memposting bahwasannya telah dilaksanakan pertemuan antara perwakilan mahasiswa apoteker seluruh Indonesia dengan pengurus Ikatan Apoteker Pusat teman-teman ya. Jadi sudah dibahas, sudah diadakan pertemuan antara perwakilan seluruh mahasiswa apoteker Indonesia dengan pengurus Apoteker Pusat pada tanggal 5 September 2022 bertempatan di Sekretariat PPIAI. Perwakilan mahasiswa datang di kampus berbeda dari berbagai daerah yang langsung disambut oleh Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Nofriendly Rustam SSI ya. Jadi dari hasil pertemuan berikut ada poin-poin kesepakatan IAI dan mahasiswa apoteker seluruh Indonesia. Antara saya bacakan teman-teman di sini ya. Mengevaluasi yang pertama itu ada 8 poin. Ada 8 poin teman-teman, ada 8 poin yang disepakati antara kedua belah pihak. Jadi yang pertama itu mengevaluasi sosialisasi terkait pedoman UKAI sejak S1 farmasi hingga profesi apoteker. Jadi selama ini masalah UKAI itu baru disosialisasikan, zaman saya dulu baru disosialisasikan semenjak kita atau waktu kita memasuki pendidikan apoteker. Sedangkan sewaktu menjalani pendidikan S1 itu tidak disebutkan atau tidak adanya sosialisasi terkait pedoman UKAI. Nanti di kesepakatan ini akan disampaikan di level S1 sudah menyampaikan masalah UKAI teman-teman ya. Poin yang kedua, berkoordinasi dengan APTFI untuk mensosialisasikan sistem penentuan NBL UKAI. Jadi di sini APTFI itu Asosiasi Perhimpunan Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. APTFI akan berkoordinasi dengan PP serta mahasiswa untuk masalah sistem penentuan nilai batas lulus teman-teman, batas untuk UKAI. Jadi tidak ada lagi permasalahan setelah ujian baru dibuat, setelah sebelum ujian. Jadi harus ada kesepakatan dulu sebelum ujian tentunya teman-teman ya. Dan yang ketiga, mendorong APTFI mengevaluasi matrik kurikulum dan kos selama proses pendidikan profesi apoteker. Jadi di sini mungkin dianggap APTFI ini antara pendidikan teman-teman mungkin yang di luar Jawa, di Sumatera, seperti saya rasakan dengan teman-teman yang melalui pendidikan di Jawa sana, mereka akan kurikulumnya berbeda gitu teman-teman ya. Jadi yang saya rasakan dulu, teman-teman di daerah Pulau Jawa itu ada sebagian waktu pendidikan apoteker itu sudah ada peminatannya teman-teman ya. Sudah ada peminatan pendidikannya. Jadi saya jadi apoteker mau jadi di apoteker mana? Apoteker industri, apoteker komunitas, apoteker pemerintah, atau apoteker apotek. Sedangkan kalau di wilayah Sumatera terakhir saya waktu 2017 itu belum ada teman-teman, masih general. Jadi pendidikan saya masih general, bisa masuk ke seluruh atau bisa menguasai semuanya teman-teman ya. Dalam tanda kutip maksudnya teman-teman ya. Jadi lebih general. Di sini kesepakatannya mendorong APTFI mengevaluasi masih kurikulum, itu mungkin dimaksud, dan kos atau dan biaya selama proses pendidikan apoteker, karena pendidikan apoteker ini lumayan cukup mahal dan bervariatif dari setiap kampusnya. Yang keempat, akan berkoordinasi dengan APTFI untuk sinkronisasi proses
hulu hingga hilir pendidikan profesi apoteker. Jadi di sini mungkin mereka berkoordinasi supaya akan tahu sebenarnya sih pendidikan apoteker itu mulai dari pramasuk, PKP, PKPA, ujian dan UKAI. Jadi nanti adanya keseragaman seluruh metode atau yang diajarkan oleh setiap kampus teman-teman ya. Poin kelima, akan memastikan waktu maksimal masa kuliah PSFA serta mengupayakan pelaksanaan UKAI 2 kali dalam setahun. Jadi akan memastikan waktu maksimal masa kuliah PSFA. Jadi sini teman-teman ya, kalau sekarang ini sampai detik ini tuh belum ada peraturan yang baku menyatakan bahwasanya apoteker tuh berapa lama sih maksimal kan gitu. Jadi artinya seandainya ada dia sekali lulus, 2 kali lulus, 3 kali tidak lulus, 4 kali tidak lulus ujian UKAI, sampai detik ini belum ada peraturan yang baku menyatakan mereka harus di DO kah, mereka harus mengulang dari awal kah, tidak ada teman-teman ya. Jadi mungkin di sini poin kelima itu untuk memastikan itu, mungkin teman-teman yang tidak 3 kali 4 kali tidak lulus itu apakah dianggap DO ataukah disarankan untuk mengulang pendidikan apoteker kembali dan melaksanakan UKAI sebanyak 2 tahun sekali teman-teman ya. Biasanya di awal tahun ataupun di tengah tahun ataupun di akhir tahun. Poin keenam, memberikan feedback berupa data penilaian setiap mahasiswa sistem web roll UKAI. Jadi di sini di poin ke-6 diharapkan panitia penyelenggaraan UKAI itu sistemnya ya seperti saya bilang pada video sebelumnya harus transparan, dan begitu ujian selesai harus peserta itu langsung mendapatkan hasil ujian yang dilaksanakan. Jadi tidak harus menunggu seminggu 2 minggu hasil baru, kalau tidak menunggu, jadi langsung hasil pada saat mereka mengsubmit hasil ujian terakhir maka hasil ujian akan langsung keluar. Itu poin ke-6 kesepakatan teman-teman ya. Yang poin ke-7, mengevaluasi penanganan retaker secara khusus oleh kampus. Yang ke-8, mengevaluasi proses pengumuman agar lebih cepat. Jadi poin ke-8 ini mengevaluasi pengumuman agar lebih cepat. Jadi tidak ada selama ini mungkin minimal 2 minggu peserta UKAI terus baru mengetahui hasil UKAI-nya. Jadi di sini harus diharapkan cepat. Jadi ya seperti kalau sistem itu sudah transparan seperti yang saya bilang tadi, setelah selesai hasil UKAI langsung mensubmit hasil ujian, langsung mendapatkan hasilnya, besoknya atau 2 hari 3 hari lagi langsung diumumkan secara resmi di web ataupun di kampus mereka masing-masing. Tidak harus menunggu selama 2 minggu teman-teman ya. Oke, itu hasil kesepakatannya, dan kita lihat di sini juga diadakan foto-foto ketua PPIAI pusat beserta teman-teman dari teman-teman apoteker. Serta di sini kesimpulannya dari seluruh kesepakatan tadi akan diadakan pertemuan antara IAI, APTFI dan seluruh kampus Kaprodi kampus untuk disampaikan aspirasi dan kritik yang telah diterima. Jadi nanti usulan-usul dari teman-teman mahasiswa apoteker tadi akan diadakan pertemuan yang akan disampaikan bersama-sama di forum antara IAI, APTFI dan seluruh Kaprodi kampus ya teman seluruh Indonesia. Jadi nanti kita tunggu aja beritanya seperti apa, kelanjutannya seperti apa. Mudah-mudahan di sini membuahkan hasil yang terbaik teman-teman ya. Membuahkan hasil yang terbaik untuk semua. Apakah teman-teman yang kemarin merasa dirugikan, apakah ada ujian ulang susulan, ataukah mungkin ada UKAI di tahun berikutnya namun digratiskan, kita nggak tahu. Ataukah dianggap lulus dengan nilai ambang batas yang lama, ataukah seperti apa. Jadi kita tunggu aja kabarnya, teman-teman terus pantengin sosial resmi mereka ataupun terus pantengin channel saya teman-teman ya, karena saya akan mengupdate perkembangan terbaru tentang permasalahan ini. Jadi untuk sampai detik ini permasalahan cuma sampai di sini, belum ada perkembangan terbaru, baru sebatas aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dan IAI pun sebatas menampung, dan akan segera dilakukan pertemuan antara IAI, APTFI dan Kaprodi kampus seluruh pendidikan apoteker seluruh Indonesia. Ya mungkin ini terhalang karena ada yang bertepatan dengan World Pharmacy Day atau Hari Farmasi Dunia. Mungkin agenda IAI di pusat mungkin banyak mengurus seminar dan lain sebagainya. Nah, jadi kita di sini sebagai orang awam atau sebagai apoteker atau sebagai peserta apoteker kemarin sendiri yang tidak lulus atau sebagai teman sejawat, kita tunggu saja berita yang terbaru dan terupdate. Mudah-mudahan ada yang terbaru dan semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.